Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini tuh kita melakukan semacam podcast lah, live interview mengenai penerapan sistem eh, nilai berakhlak dalam case ini tuh adaptif di instansi. Nah, sebagai narasumber, perkenalkan ini Mbak Destiana Cahyani yang bertindak sebagai sistem analis yang akan menjadi narasumber kita untuk hari ini. Mungkin bisa perkenalan singkat dulu dari narasumber Mbak Desti. Dipersilakan perkenalan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Waalaikumsalam warahmatullahi Destiana Cahyani. Biasanya dipanggil Desti. Saya kerja di RSCM dari 2008, tapi jadi CPNS-nya baru di 2014. Kenal Mbak Desti. Nama Oke, mungkin bisa kita start dari ini kali ya, dari langsung di Q&A-nya mungkin. Iya Mbak Desti mau tanya. Kenal saya Balkis dari RSUP Dr. Karyadi Semarang. Izin bertanya, menurut Mbak itu RSCM kan sekarang mungkin jadi passionnya kan banyak gitu ya. Itu menurut Mbak itu kenapa kok RSCM tuh banyak menjadi tujuan masyarakat gitu dalam pengobatan gitu. Sedangkan kan sekarang kan rumah sakit banyak banget ya. Ada yang swasta, ada yang negeri lainnya gitu. Kenapa kok RSCM tuh bisa tetap adaptif gitu di era sekarang yang persaingannya ketat gitu antar rumah sakit. Menurut Mbak gimana Mbak? kalau yang pertama faktor utamanya kalau kata aku karena RSCM itu kan pusat rujukan nasional ya. Jadi mau nggak mau pasti akan banyak tetap pengunjungnya yang datang ke sini. Nah, itu untuk dari segi sebagai rumah sakit pusat rujukan. Tapi kalau untuk sebagai rumah sakit yang menerima pasien yang non JKN itu RSCM mungkin daya tariknya itu lebih kuat di staf medisnya. Karena kebetulan staf medis yang ada di RSCM itu kan emang rata-rata udah senior-senior yang emang punya kemampuan yang bagus banget gitu. Yang kedua itu kita punya alat-alatnya juga kan udah teknologinya udah ngikutin teknologi yang terakhir. Otomatis itu juga jadi daya tarik gitu sih. RSCM itu semakin ke sini kita yang pasti sudah memperbaiki diri lah ya. Mungkin dari mulai prasarana-sarananya semua udah diperbaiki. Terus kayak berusaha untuk mempermudah pasien untuk bisa datang ke RSCM gitu sih. Oh, iya. Terima kasih Mbak Desti. Mungkin yang lain saya kembalikan ke Mas Firman. Oke, mungkin sedikit ini ya, nambahin kayak semenjak di RSCM itu kalau tahu sejarahnya, tolong dikoreksi ya Mbak Des kalau salah. Dulu itu Iya. kita belum ini nggak sih? Kayak kita tuh juga implement teknologi yang mempermudah pasien gitu. Kayak misal kita ada RSCM-ku gitu. Mm. Iya, makanya kita tadi tadi ada beberapa apa namanya usaha-usaha yang kita lakukan untuk tetap mempermudah pasien untuk datang ke sini kan, biar nggak terlalu rame, nggak terlalu antri panjang kayak kita bikinin RSCM-ku jadi bisa daftar dari rumah, dari online, terus sampai ke sini nggak harus ngantri di APM, bisa langsung check-in dari handphonenya masing-masing, bisa lihat urutan mereka, apa namanya urutan mereka yang lagi dilayani berapa, urutan mereka berapa, kayak gitu udah ada semua di dalam aplikasi yang RSCM-ku itu gitu. Itu salah satu cara kita untuk mempermudah pasien-pasien kita untuk datang ke RSCM. Kalau lihat dari RSCM zaman aku pertama ke sini, terus sampai dulu zaman aku pertama masuk di RSCM itu, pasien itu pagi-pagi jam 6 pagi itu mereka jejerin sendal, ngejejerin sendal mereka, antriannya itu kayak gitu, ngejejerin sendal mereka supaya mereka bisa pergi gitu, beli makan, sarapan dan lain-lain. Nah sekarang itu udah nggak perlu lagi kayak gitu. Nah, sama yang paling yang paling yang paling penting adalah dokternya. Jadi komitmen dokter-dokter di sini untuk bisa datang sesuai dengan jam jadwal yang mereka punya gitu. Hmm. Itu alhamdulillah makin ke sini udah makin. Aku kemarin terakhir anterin orang tua aku ke sini pakai JKN pun itu nggak pakai lama nunggunya. Itu sih. Itu kayaknya udah Cukup dengan bagus. nomor rekam medis saja ya Mbak berarti ya? Iya, kan Hmm. kalau di handphone itu kita daftar dulu, nanti kita dapat akunnya nanti akan tersambung sama data rekam medis kita. Nah, nanti itu semuanya kita bisa lihat.
apakah obat yang diresepkan udah jadi atau belum, udah bisa diambil atau belum, kayak gitu sampai ke situ udah ada semua di dalam sistem. Mbak, sebelumnya perkenalkan nama saya Eci Zurawan dari Segedang. Saya juga dari RSCM, Mbak, tapi dari bagian radiologi Kiara. Saya mau nanya terkait, jadi kenapa sampai sekarang tuh RSCM masih eksis tuh di masyarakat dan Hmm. menanggapi hambatan itu apa yang dilakukan RSCM? Hmm. Yang pertama, kalau kenapa RSCM masih jadi pilihan itu tadi ya. Selain kita juga emang kelihatan masih mau terus memperbaiki diri, maksudnya dari gedungnya aja kita udah mulai renovasi, terus pokoknya udah mulai bagus deh. Kalau lihat RSCM zaman aku masuk itu masih gelap gitu ya. Terus suasananya tuh kayaknya muram gitu, suram gitu. Terus kalau makin ke sini kan udah mulai terang. Terus gedung-gedungnya juga udah banyak yang baru. Selain gedung Heritage itu, selain yang Heritage kan langsung udah dibikin baru-baru semuanya. Kecuali Heritage itu kan emang nggak boleh dirubah. Jadi yang kayak gitu dari ruangannya. Terus tadinya di sini nyari parkir susah karena banyak apa namanya kayak abang-abang tukang parkir gitu. Sekarang kan udah pakai sistem kayak gitu. Itu sih itu dari situ. Terus yang paling utama sih pasti dokternya karena pelayanan dokternya karena dokternya emang udah terkenal kan dokternya RSCM itu emang dokter-dokter senior ahli-ahlinya banyak sekali ada di sini gitu karena itu terus hambatannya adalah hambatannya gimana caranya supaya dokter-dokter itu tetap bisa standby sesuai jam jadwalnya mereka itu agak susah karena kan kadang kita nggak bisa tutup mata ya mereka kan juga ngelakuin operasi tindakan-tindakan itu kan kadang tiba-tiba memanjang dan lain-lainnya kayak gitu itu kan juga akan mempengaruhi pelayanan kalau udah mempengaruhi pelayanan otomatis apa namanya tingkat kepuasan pasien juga bisa turun pasiennya juga jadi nggak mau lagi ke sini kayak gitu hambatannya itu terus yang kedua itu hambatan yang paling sulit adalah gimana caranya mengajarkan staff-staff yang ada di sini semua itu untuk mau pakai sistem yang udah terdigitalisasi udah pakai sistem IT gitu itu yang emang agak susah tapi kebetulan bagusnya di IPSTI dan manajemen itu benar-benar mendukung banget apa namanya apa tim kerja di kami di IPSTI ini untuk bisa ngasih support besar. Jadi mereka yang menyediakan apa namanya setiap kalau kebijakan-kebijakan yang dibuat itu memang mendukung untuk penggunaan sistem yang udah dibuat gitu. Jadi semuanya udah mulai rapi, udah. Ya Mbak, perkenalkan saya Maulidia Rahmatika Aulia, salam kenal Mbak Destiana. Saya dari Rumah Sakit Ya, Jantung Harapan Kita. nama Panggilannya Ratih. Ratih, Iya. jauh Jadi gini Mbak. ya. Jadi gini, saya mau nanya terkait kan perubahan-perubahan yang dilakukan RSCM ini bentuk dari bagaimana RSCM ini beradaptasi sama keadaan yang sekarang, maksudnya perubahan-perubahan zaman di sekarang gitu. Nah kalau untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada pegawai-pegawai di RSCM itu kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan gitu? Kalau untuk mensosialisasikan itu memang enggak mudah. Kita lakukan itu secara bertahap biasanya. Jadi karena ini penyesuaian sistem, contoh aja untuk penggunaan RME. Jadi pertama kali kita pakai ini RME hanya untuk di rawat jalan. Itu kita bikin kebetulan di RSCM itu ada agenda namanya Rapimtas. Jadi rapat pimpinan terbatas itu sampai kasub-kasub gitu ya, eselon 3, eselon 4 gitu. Itu dikumpulin di satu auditorium dan dikasih apa namanya, dikasih biasanya di situ direksi akan kasih pengumuman gitu bahwa kita akan mengadakan ini, kita akan pakai ini, kita akan mulai pakai ini, kita mau begini ke depannya kayak gitu. Setelah itu nanti masing-masing dari kepala unit itu akan ngasih sekelebat ke teman-temannya gitu apa atau anak-anak buahnya
nanti biasanya dari tim IPSTI itu akan melakukan kayak dibuatkan sosialisasi, nanti ada direksi, ada kepala unitnya, ada unit-unit mana yang mau kita pakai untuk jadi pilot project kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang semua pelayanan itu udah mulai pakai RME dari yang tadinya tapi ada sebagian pakai RME, sebagian enggak. Sekarang udah pakai semuanya full kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Desiana penjelasannya. Sama-sama Mbak Rati. Oke, teman-teman mungkin untuk mempersingkat waktu, satu pertanyaan terakhir ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Mbak Desti, perkenalkan saya Ulfah. Saya juga dari RSCM, penempatan di Kencana. Apakah pada saat mensosialisasikan tersebut tuh ada hambatan-hambatan nggak sih, Mbak? Kalau misalkan ada hambatan-hambatan tersendiri, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Jadi gini, biasanya kalau kita mau menentukan kita mau ngapain, itu kan pasti dari direksi. Jadi direksi dulu harus punya maunya apa, terus maknya udah jelas maunya apa. Nanti kayak tadi penggunaan RME kita pakai di rencana semua kayak gitu. Untuk bulan ini kita mulai bulan ini kita akan minta rencana 100% pakai RME semua kayak gitu. Maka biasanya direksi akan panggil dulu kepalanya dan jajaran manajemennya rencana di unit itu yang mau dipakai yang mana, dikasih tahu dulu bahwa akan ada kita mau mulai pakai di minggu depan atau gitu di bulan depan. Nanti setelah itu biasanya tim manajemen akan kasih tuh tim championnya siapa, dari dokternya ada, perawat ada. Hambatannya biasanya pasti penolakan ya, karena biasanya ngerjainnya pakai tangan, tinggal ditulis coret-coret, sekarang harus ngetik. Hambatannya lagi adalah device, device gadget di kita kan terbatas. Rumah sakit pemerintah kan pengadaannya nggak semudah itu, jadi otomatis biasanya kita kehambatnya di situ, di gadget, di device-nya, sama penolakan dari orang-orang yang pakainya. Tapi biasanya kayak gitu tadi, kayak ada kayak mereka tuh kayak dikasih tahu bahwa ini harus, karena ini kebijakan rumah sakit, karena ini mendukung IPSG kayak gitu, standarisasi GCI, jadi harus dipakai, harus begini gitu. Biasanya kayak gitu nanti biasanya dibantu sama kebijakan-kebijakan yang dibikin sama rumah sakit. Jadi kalau kebijakan yang dari kebijakan rumah sakit yang udah ada, itu lebih mudah gitu. Biasanya lebih gampang diselesaikan hambatan-hambatannya gitu. Biasanya mereka akan lebih gampang menerima apa yang dimau gitu. Oke, mungkin saya rasa cukup ya dari teman-teman. Kita akhiri buat sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih banyak buat kehadirannya Mbak Desti, udah nyempetin waktunya ya Mbak di tengah-tengah jam kerja. Oke, kalau gitu saya tutup ya untuk hari ini. Sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desti. Semuanya. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama.